Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man syara ala najihi faqad ittafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Fa inna sadaqa hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa saral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Yang artinya barang siapa yang sengaja keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka pahala jihad baginya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad tersebut. Amin. Yang terhormat Ustadz Amung dan juga Saibul Makan terhormat yang mempunyai tempat, Ibu Cunarti. Yang makan yang kedua adalah makan itu sendiri yang telah mengeluarkan banyak makanannya yang luar biasa. Semoga Allah memberikan barokah terhadap rumah ini karena telah dijadikan majelis taklim, dan juga rezeki, kelapangan rezeki, serta kalau misalnya sakit mudah-mudahan disehatkan, dan mudah-mudahan sakitnya tersebut menjadi kafarat dosa. Amin. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah meringankan langkah kaki kita untuk memenuhi perintah daripada ulil amri, perintah daripada Allah, Rasul, yakni talabul ilmi. Dan juga tidak lupa mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada satu-satunya orang yang tentunya kita cintai bersama-sama. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya yang selalu istiqomah terhadap risalahnya. Dan juga tentunya kita selalu mencoba untuk mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Ahwatu fiddin rahimakumullah. Allah berfirman bahwasanya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Islam. Sering sekali kita mendengar pesan takwa ini, bahkan dari dahulu tidak ada henti-hentinya. Ketika di zaman Rasulullah disampaikan pesan takwa, para sahabat disampaikan pesan takwa, tabi'in disampaikan lagi pesan takwa, terus tidak ada henti-hentinya. Bahkan sampai kita sekarang sering sekali mendengar khotib-khotib juga menyampaikan pesan takwa. Kenapa takwa ini selalu disampaikan kepada manusia? Bahwasanya pesan takwa ini pasti ada sesuatu hal yang sangat harus dilakukan. Karena pesan takwa ini wajib bagi seseorang untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaannya. Karena dengan takwa ini banyak sekali fadilah-fadilah yang manusia akan mendapatkan. Tentunya ibadah-ibadah lain mungkin fadilah-fadilahnya hanya tertentu saja. Seperti saum, fadilahnya apa?
sholat sunnah fadilahnya apa. Tapi takwa ini banyak sekali fadilah-fadilah yang akan didapatkan manusia apabila dia bertakwa. Ada di antaranya seseorang itu ketika bertakwa, maka dia akan mendapatkan fadilah kaya hati. Ada seseorang itu bertakwa, maka dia akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, wa yu'allimukum wattaqullaha wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu dan Allah akan memberikan kamu ilmu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Takwa juga bisa menghindari kita, bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Dan takwa juga bisa mempermudah segala urusan-urusan kita di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3 dan 4 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka bertakwalah kalian semua, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan makhraja, jalan keluar. Menurut sebagian para ulama, makhraja itu mim ho ro jim, itu makhraja, jalan keluar. Itu seperti manusia yang diperumpamakan dia berada di gang yang sangat sempit. Kemudian dia itu untuk melewati gang sempit itu hanya karena pas badannya saja melewati itu tuh berat, susah banget. Jadi ketika dia lewat itu sangat susah. Ternyata di depannya dia mendapatkan ada sesuatu halaman yang sangat besar, dan dia terlepas daripada gang sempit tersebut. Itulah makhraja, jalan keluar yang Allah berikan. Dan juga makhraja ini ya, makanya Allah berfirman itu supaya kalau kita ingin dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah inginnya yang pertama adalah bertakwa dahulu. Kebanyakan manusia itu dia ini melupakan tentang takwa. Makanya banyak orang juga yang mengeluh, kenapa sih saya hidupnya selalu susah? Kenapa saya itu setiap ada masalah kok tidak pernah terselesaikan? Ya jawabannya tadi, mungkin dia itu belum bertakwa. Padahal Allah sudah menjamin dia itu pasti di dalam kesusahannya akan diberikan makhraja, jalan keluar. Makanya kalau orang yang sering, yang pernah ya, bukan yang sering, yang pernah ke Arab, itu ketika dia masuk di sebuah mall atau bandara, itu pasti ditulis di situ tulisannya mim ho ro jim, yang artinya jalan keluar. Kalau bahasa Inggrisnya itu exit gitu kan. Nah, ya keluar gitu kan. Nah, mim makhraja itu benar-benar jalan keluar. Lalu di ayat ketiganya di dalam surat At-Talaq itu, yarzuqu min haitsu la yastajibu, dan dia akan diberikan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuma kebanyakan manusia selalu menafikan kehidupan dunia itu di awal, bukan Allahnya dahulu. Jadi dia pikir rezeki itu dapatnya hanya dapat dari pekerjaan saja. Padahal pernyataan yang seperti ini sungguh sangat salah besar. Ya. Dia bilang rezeki itu hanya didapatkan di dalam pekerjaan. Nah, kebanyakan orang itu selalu mementingkan kehidupan dunia.
Padahal Allah itu ya banyak sekali contoh-contoh orang yang tidak kerja dia mendapatkan rezeki. Contohnya apa? Orang yang di dalam penjara. Orang yang di dalam penjara itu 10 tahun saja dia dikasih rezeki sama Allah. Ketika pulang itu keluarganya di rumah kaget kan. Wih, sekarang gemuk. Iyalah enak di penjara itu cuma makan tidur ya, makanya gemuk. Nah, itu Allah berikan rezeki tanpa dia harus bekerja. Makan kan rezeki ya. Nah, makan kan rezeki. Ada juga Allah memberikan rezeki melalui sakit. Misalnya seorang kuli ya, kebetulan kulinya nggak ada. Nah, itu seorang kuli itu misalnya dia pontang-panting mencari uang. Dia pontang-panting mencari uang sampai gajinya pas-pasan. Setiap makan itu cuma dengan satu jenis macam lauk. Nasi dengan tempe, nasi dengan ayam, teri begitu kan. Nah, jadi makannya pas-pasan. Makanya pas-pasan, ngirit gitu, ingat anak, ingat bini, ingat segala macem lah, makanya dia ngirit-ngirit. Nah, ketika sakit, teman yang menjenguk itu kaget. Weh, kok enak banget sekarang ngelihat makan pakai sop ayam gitu, atau ayam goreng gitu. Kok makannya ayam goreng? Kata dia, kalau pas sakit dulu makannya pakai teri. Pas sehat makannya pakai teri, giliran sakit makannya pakai ayam goreng. Iya, tadi mertua datang atau saudara datang. Itulah rezeki yang telah Allah berikan. Ada juga rezeki yang Allah berikan melalui zikir. Zikir bisa mendatangkan rezeki. Pernah lihat gak di bis-bis, metro mini itu cuma orang pakai kacamata bawa tongkat, cuma bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba ada orang yang ngasih duit, dia cuma zikir gitu doang dapat duit. Jadi rezeki itu zikir itu bisa mendatangkan rezeki. Itu mah namanya orang minta-minta. Ada juga sebenarnya contohnya dari pada kisah nabi-nabi terdahulu. Waktu ketika Nabi Yunus itu dia hengkang pergi untuk berhenti berdakwah, maka dicaplok sama ikan paus, ya kan? Nah, dia di dalam itu tidak mengambil pedangnya atau goloknya atau pisaunya untuk menusuk-nusuk ikan paus. Kalau seandainya dia tusuk-tusuk, maka ikan paus pun mati. Nah, kalau dia mati, itu posisi ikan paus lagi tidur di bawah samudra. Untuk naik ke atas pastilah Nabi Yunus akan mati. Tapi tidak, Nabi Yunus itu cuma berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu terus sampai 40 hari konsisten. Baca begitu terus. Akhirnya apa? Allah datangkan rezeki. Allah berikan pertolongan. Akhirnya ikan paus tersebut keluar dari samudra, lalu memuntahkan seorang Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun terdampar di pinggiran laut. Bagaimana Allah memberikan rezekinya? Ternyata di situ posisinya ada kambing gunung. Kambing gunung itu sedang menyusui anaknya, maka ditendang. Anak kambing tersebut ditendang oleh Nabi Yunus. Kemudian ibu dari kambing tersebut datang mengangkangi Nabi Yunus, dikasih air minum susunya. Maka Nabi Yunus kan gak bisa gerak, lemas selama 40 hari ya kan. Maka susunya itu dengan seketika datang menghampiri mulut Nabi Yunus. Maka diminumlah Nabi Yunus. Gimana? Ya, langsung Nabi Yunus itu minum air susu kambing tersebut. Muah, 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 gitu kan?
Langsung posisi susu kambing tersebut ada di mulut Nabi Yunus. Begitu tiap hari kenyang, kemudian pergi. Akhirnya badan Nabi Yunus segar. Lalu Allah kasih lagi apa? Labu ditumbuhkan di dekat Nabi Yunus. Lalu labu itu tumbuh di dekat Nabi Yunus. Lalu dimakan Nabi Yunus. Ini juga sebagai resep bahwa labu itu adalah obat untuk penyakit perut. Siapa yang perutnya sering sakit, makannya labu yang banyak. Nah itu Nabi Yunus itu 40 hari nggak makan, maka ususnya itu lengket. Lengket, tidak mencerna makanan, akhirnya makan labu. Kemudian seizin Allah penyakitnya pun sembuh. Itulah rezeki yang Allah datangkan dari arah-arah yang sangat tidak terduga-duga. Maka janganlah khawatir atas kehidupan kita dalam kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah apa? Di surat At-Talaq ayat 4-nya itu Allah pastikan bahwa wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah pastikan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya, benar-benar yusra, mudah. Jadi kembali kepada ayat 2, ini sebenarnya ayat 4 ini adalah penegasan daripada ayat yang kedua. Allah mungkin kalau di mahrajah, jalan keluar itu mungkin ada prosesnya. Seperti orang sakit, jalan keluar itu, kalau orang sakit itu ada istilahnya, kalau mau sembuh harus operasi dulu, ya kan? Nah, di ayat keempat ini Allah akan memberikan yusra, kemudahan, benar-benar mudah. Mungkin dengan sakit itu dia tidak harus tanpa operasi, pasti sembuh, ya kan? Makanya janganlah takut. Seperti ya dulu pengalaman pribadi, bahwasanya saya ini dinisbatkan atau dicap oleh dokter bahwasanya kamu itu tidak akan sembuh dan tidak akan pernah melihat lagi. Down, hati itu down. Kayaknya mau ngapain lagi? Tidak bisa melihat yang bening-bening kayaknya. Yang bening-bening itu banyak. Nah, kemudian itu apa? Bapak itu cuma ngasih nasihat itu sepele dong, Mas. Sholat begitu. Mas, sholat, udah sholat kan? Sholatnya pertama sholat seperti Maryam bin Isa, sholatnya sendiri terus di kamar terus. Mas, sholatnya berjamaah, dilaksanain terus. Ternyata dengan seizin Allah tanpa harus operasi, kemudian akhirnya saya bisa melihat lagi, walaupun ya alhamdulillah, artinya bisa melihat lagi. Yang dahulunya itu sama sekali nggak pernah lihat. Nah itulah Allah akan memberikan jalan keluar, kemudahan apabila kita bertakwa, walaupun tanpa harus dioperasi. Yang penting itu syaratnya apalah? Kita benar-benar harus bertakwa. Dan ulama sepakat bahwasannya takwa itu Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Benar-benarlah kalian bertakwa sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kalian wa'ati'u wasma'u. Kemudian kalian mendengar dan taat. Mendengar dan taat apabila tidak di dalam jamaah itu hanya mukaan wa tasdiah, tepukan, siulan dan tepuk tangan belaka yang disampaikan tadi itu. Syaratnya kalau bertakwa itu maka kalian harus wattaqullaha wasma'u, mendengar dan taat. Apakah dengan mendengar dan taat saja cukup? Kebanyakan orang kan mendengar doang, taatnya yang susah, ya kan? Yang berat itu adalah taatnya. Mendengar itu kuping kita bisa dengar setiap saat. Oke, mudah-mudahan Allah yang memandaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Qul qouli hadza astagfirullah li sairil muslimin wal muslimat innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.